Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Jika membahas mengenai One Piece, tentu ada banyak hal yang menarik untuk diikuti. Apalagi yang berkaitan dengan teori-teori dari para fans yang pastinya bikin tambah seru untuk ditelusuri. Termasuk pada pembahasan kali ini yang akan merangkum mengenai beberapa teori unik One Piece yang menarik, yakni apa jadinya jika semua generasi terburuk ada dalam satu bajak laut. Namun seperti biasa, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Sebelumnya yang perlu kita ketahui jika generasi terburuk dalam dunia One Piece menjurus kepada 11 bajak laut rookie terbaik. Dan mereka memiliki bounty 100 juta berry yang tiba di Sabaody. Dikenal dengan sebutan tersebut karena selama tahun rookie atau yang bisa dikatakan sebagai pemula, mereka sudah banyak sekali menimbulkan masalah yang ada di antara akhir era emas bajak laut dan era baru. Mereka diantaranya adalah Luffy, Kid, Hawkins, Drake, Law, Apu, Killer, Bonnie, Beach, Zoro, dan Uroge. Ke-11 tokoh ini dilambangkan sebagai 11 Supernova plus Kurohige. Mereka memiliki kekuatan yang beragam. Di antaranya Luffy adalah manusia karet, Apu bisa menggunakan gelombang suara untuk dijadikan senjatanya, dan masih banyak kelebihan-kelebihan lain pada karakter lainnya. Meski bisa dikatakan jika mungkin di antara mereka yang saat ini bisa dibilang kuat adalah Luffy karena kekuatan buah iblisnya yang sudah bangkit, dan juga kekuatan Teach yang bisa dikatakan memiliki dua kekuatan buah iblis. Lalu apa yang akan terjadi jika cerita One Piece berubah drastis? Bisa dibayangkan akan jadi seperti apa jika semua daftar generasi terburuk ini masuk dalam satu bajak laut? Untuk menjawab hal tersebut, kali ini kami telah berhasil merangkum sederetan opini atau spekulasi yang telah diutarakan oleh para fans One Piece berikut ini. Persaingan menjadi kapten bajak laut. Kita tentu sudah menyadari bagaimana sifat alamiah Luffy dan juga Kid. Mereka dikenal sebagai kapten dari kru bajak lautnya masing-masing. Kemungkinan besar jika mereka digabungkan dalam satu bajak laut, maka sudah bisa dipastikan jika keduanya akan selalu berebut posisi kepemimpinan. Bisa jadi pada kru bajak laut tersebut akan memiliki dua kapten, sehingga akan ada hal unik sekaligus lucu di sini karena mereka akan selalu mengadakan pergantian kapten setiap bulannya. Adu kekuatan setiap saat. Lain halnya dengan Luffy dan Kid yang sibuk memperebutkan siapa yang akan menjadi kapten bajak laut, kemungkinan ada dua sosok yang akan sibuk mengasah bakatnya, yakni Zoro dan Killer. Keduanya tidak segan akan merusak sisi kapal untuk menentukan siapa yang paling kuat dan harus diakui. Kesatria Meja Bundar. Sejak awal, para generasi terburuk ini menurut cerita aslinya sudah memiliki impian dan tujuan mereka masing-masing. Jika cerita berubah sesuai dengan judul, kemungkinan mereka pasti akan memiliki impian dan juga cerita yang berbeda. Karena pada cerita aslinya, mereka memiliki cerita yang unik dengan tujuan masing-masing. Mereka mungkin akan menjadi kesatria meja bundar dengan keahlian masing-masing. Dan tentunya jika memang dijadikan satu dalam kru bajak laut yang sama, mereka pastinya akan bekerja sama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sama halnya dengan yang saat ini dilakukan bersama dengan bajak laut masing-masing. Tidak ada kesempatan bagi yang lain. Jika para karakter dari generasi terburuk ini dijadikan satu dalam kru bajak laut dan bisa bekerja sama dengan baik, maka sudah bisa dipastikan jika mereka akan mendapatkan banyak sekali kesempatan yang bagus. Ditambah lagi dengan begitu banyaknya kepribadian yang kuat pada setiap anggotanya yang akan memberikan keuntungan sendiri bagi bajak laut ini. Mungkin situasi ini bisa disamakan dengan bajak laut Rocks di Sebek, namun dalam versi yang berbeda. Rintangan yang dihadapi akan jauh berbeda. Jika mereka benar-benar melakukan kerjasama dengan baik dalam satu kru bajak laut, maka sudah bisa dipastikan jika mereka akan menghadapi rintangan yang berbeda dari versi aslinya. Contohnya saja rintangan seperti buah Perona, karena satu-satunya cara mereka berhasil melewatinya adalah dengan negativitas dari Usopp. Rintangan lain termasuk Doflamingo mendorong Law di Marineford, buah Hancock tidak berada di Marineford atau menyerang Luffy karena dia tidak pernah berteman dengannya. Sabaody benar-benar berbeda karena Luffy menyerang Carlos karena Hachi tertembak untuk menyelamatkan Kemi, yang bahkan mungkin tidak terjadi jika mereka tidak memulai di East Blue atau jika mereka berhasil membunuh Hachi selama Arlong Park. Seseorang seperti Kid mungkin menentang Mihawk dan Mihawk akan menghancurkan mereka di Akbarati jika Kid ada di sana dan mereka pergi ke wilayah dunia itu. Belum lagi satu-satunya alasan mereka setuju untuk membantu Vivi adalah karena persetujuan Nami. Agak diragukan juga apakah mereka pergi ke Whiskey Peak dan melawan Baroque Work dan apakah Vivi akan bertahan terutama terhadap Kid, Killer, dan yang lainnya.
Di sisi lain akan ada kemungkinan besar yang terjadi, yakni tentang tidak ada seorang pun di antara mereka yang memahami tentang Poneglyph. Mereka juga kemungkinan tidak akan mencapai Raftel. Hal itu terjadi karena mereka tidak berjalan dengan fungsi masing-masing seperti biasanya. Bonnie akan menjadi penguasa. Semua memang memiliki keahliannya masing-masing. Mungkin dalam menentukan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, semua orang akan melakukan sebuah permainan yang tujuannya adalah mencari pemenang untuk bertahan dalam satu lingkaran. Bayangkan saja jika mereka harus saling adu kekuatan satu sama lainnya dan harus bertahan dalam satu lingkaran yang sengaja mereka buat. Itu adalah semacam permainan. Dan siapa yang keluar dari lingkaran tersebut maka sudah bisa dikatakan kalah. Jika permainan itu benar-benar terjadi, maka ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Bonnie. Ia akan terlebih dahulu dengan kekuatan buah iblisnya, Bonnie akan mengubah mereka semua menjadi bayi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun dan menempatkan mereka di luar lingkaran. Kepribadian yang bisa dirubah oleh Luffy. Seperti yang kita tahu, jika para generasi terburuk ini memiliki kepribadian yang hampir berbenturan. Namun kita tidak lupa juga jika Luffy memiliki kekuatan besar yang pasti bisa mengubah kepribadian mereka dan memperbaikinya. Mengingat jika bajak laut Rocks juga dulunya bisa menjadi suatu bajak laut yang kuat meskipun setiap anggotanya memiliki ambisi mereka masing-masing. Skenario tragis bagi anggota topi jerami yang asli. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka akan banyak kemungkinan lain atau bisa juga dikatakan buruk, misalnya saja pada kelompok bajak laut topi jerami. Usopp kemungkinan besar mati bersama dengan Kaya setelah Kuro membunuh mereka tanpa adanya Luffy yang membantu mereka. Nami kemungkinan besar akan disiksa dan dibunuh oleh bajak laut Buggy tanpa bantuan dari Luffy dan Zoro, atau mungkin dibunuh oleh Arlong dan juga krunya. Sanji kemungkinan besar diambil oleh Jarma Double Six untuk dinikahkan dan dibunuh oleh keluarga Big Mom. Robin kemungkinan besar tinggal bersama krokodil jika tidak tertangkap atau dipukuli oleh Luffy atau diburu oleh pemerintah dunia lalu akan dieksekusi. Alabasta kemungkinan akan berada di bawah kediktatoran dan dihancurkan, tidak lagi dibebaskan. Chopper terjebak di Pulau Drum kemungkinan besar di bawah kekuasaan tiran jahat Wapol. Franky mungkin terjebak di Water Seven atau dibunuh oleh pemerintah dunia untuk Pluton. Brook masih berkeliaran di laut dengan krunya yang sudah mati, tidak pernah bertemu atau mengetahui apakah Labun masih hidup. Jinbei kemungkinan besar terjebak di Impel Down karena Luffy tidak ada di sana untuk membebaskannya. Melihat semua teori-teori tersebut, ada kemungkinan baik dan juga ada kemungkinan terburuknya. Semua tergantung dengan situasi dan pastinya jika memang hal ini terjadi, mungkin Oda harus mengubah jalan cerita dari awal yang pastinya itu tidak mungkin terjadi. Semua ini hanya teori semata yang dibuat berdasarkan tanggapan fans yang mencoba warna baru dalam dunia One Piece meskipun semua ini hanya teori semata. Mungkin kalian memiliki teori atau tanggapan lainnya untuk menambah daftar rangkuman ini? Jika ada, boleh tulis di kolom komentar untuk berbagi informasi dan untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan update anime setiap saat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.